Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Jujun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan kelas, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan terdiri dari 4 orang yaitu Ajeng Martia Putri, Diana Kurniasari, Jessica Uliarta BR Sitorus, dan Hanifa Isti. Di sini kami akan menampilkan sebuah video presentasi yang berjudul Tata Ruang. Mari kita simak penjelasan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Di dalam materi ini terdapat beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama ada pengertian tata ruang. Nah, di pengertian ini terdapat beberapa pakar mengutarakan tentang pengertian tata ruang. Di antaranya adalah De Liang Ji mengatakan bahwa tata ruang merupakan penentuan mengenai kebutuhan ruang dan tentang penggunaan secara terperinci dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan belajar yang efektif. Lalu, ada juga menurut Jan Ellis Ormerod, tata ruang kelas berarti membangun dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa, sehingga siswa dapat belajar lebih banyak di beberapa lingkungan kelas dibanding lingkungan kelas lainnya. Jadi, tata ruang kelas ini merupakan sebagai suatu kegiatan perencanaan dan pengaturan ruang belajar secara terarah dan sistematis yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan juga efektif. Tata ruang kelas mencakup penentuan kebutuhan ruang, penyusunan posisi meja, kursi, serta area kegiatan siswa agar mendukung interaksi, konsentrasi, dan partisipasi dalam pembelajaran. Dengan penataan yang tepat, tata ruang kelas membantu terciptanya suasana belajar yang menyenangkan, efisien, dan mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pentingnya tata ruang kelas. Yang pertama itu ada mendukung pencapaian hasil belajar yang efektif. Tata ruang yang baik membantu siswa fokus dan memahami materi dengan lebih baik. Dengan ruang yang nyaman dan terorganisir, siswa dapat belajar lebih efektif dan juga mencapai hasil yang lebih baik. Lalu yang kedua, meningkatkan semangat belajar siswa. Ruang kelas yang menarik dan juga nyaman dapat membuat siswa merasa lebih bersemangat untuk belajar. Dengan dekorasi yang menarik dan suasana yang positif, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar dan berpartisipasi di kelas. Lalu yang ketiga ada menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. Tata ruang kelas yang baik menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif untuk belajar dengan pencahayaan yang cukup, suhu yang nyaman, dan juga yang tidak terlalu padat. Siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan fokus. Nah, sehingga tata ruang yang baik dapat mendukung proses belajar yang efektif, meningkatkan semangat belajar siswa, dan menciptakan kondisi belajar yang nyaman dan kondusif. Materi selanjutnya ada tujuan tata ruang kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Lalu yang kedua ada menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan juga mengatur fasilitas secara perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, sosial, emosional, dan juga intelektual siswa di dalam kelas. Yang terakhir ada membina serta membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Tujuan pokok tata ruang kelas adalah untuk menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa dan juga mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan, yaitu bisa melalui dengan penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan juga barang-barang lainnya yang ada di dalam kelas. Ada beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata ruang kelas. Yang pertama, ukuran dan bentuk kelas, menentukan kenyamanan, sirkulasi udara, dan ruang gerak siswa serta guru agar kegiatan belajar berjalan efektif.
Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa harus sesuai dengan postur tubuh siswa agar mendukung kesehatan, konsentrasi, dan kenyamanan belajar. Yang ketiga, jumlah siswa dalam kelas. Ini sangat berpengaruh pada efektivitas interaksi guru dan siswa. Kelas yang terlalu padat bisa memengaruhi perhatian individu. Yang keempat, jumlah kelompok dalam kelas menentukan kelancaran kerjasama dan pemerataan partisipasi siswa dalam kegiatan kelompok. Yang kelima, komposisi dalam kelompok. Kombinasi siswa pandai dan kurang pandai, pria dan wanita menciptakan keseimbangan dan saling belajar antar siswa. Yang keenam, pengaturan tempat duduk. Ini sangat mempengaruhi fokus belajar, komunikasi, serta kemudahan guru dalam mengawasi siswa. Yang ketujuh, pengaturan alat-alat pengajaran agar alat mudah diakses dan digunakan saat belajar, mendukung kelancaran proses pembelajaran. Yang kedelapan, penataan keindahan dan kebersihan kelas. Lingkungan yang bersih dan indah meningkatkan motivasi, kenyamanan, serta semangat belajar siswa. 9. Ventilasi dan tata cahaya menjamin sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik untuk menjaga kesehatan dan konsentrasi belajar. Prinsip-prinsip tata ruang kelas. Yang pertama, visibility atau keleluasaan pandangan. Penempatan dan penataan barang-barang di dalam kelas tidak mengganggu pandangan siswa, sehingga siswa secara leluasa dapat memandang guru, benda, atau kegiatan yang sedang berlangsung di depan. Yang kedua, ada accessibility atau mudah dicapai. Penataan ruang harus dapat memudahkan siswa untuk mengambil barang-barang yang dibutuhkan selama proses pembelajaran berlangsung, dan sebisa mungkin jarak bangku harus cukup dilalui siswa agar mudah bergerak. Yang ketiga, ada fleksibilitas atau keluasan. Barang-barang di dalam kelas yang mudah ditata dan dipindahkan yang disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, ada kenyamanan. Kenyamanan yang dimaksud di sini berkenaan dengan temperatur ruangan, cahaya, suara, dan kepadatan kelas. Yang kelima, ada keindahan. Ruangan kelas yang indah dan menyenangkan dapat berpengaruh positif pada sikap dan tingkah laku siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Ada 4 prinsip tambahan dari John W. Santrop 2011. Yang pertama, kurangi kepadatan ruang. Dalam mengatur lingkungan belajar, penting untuk menghindari penumpukan barang atau furnitur di area yang sering dilalui oleh guru dan murid. Misalnya jangan menaruh rak buku, meja tambahan, atau perlengkapan lain di jalur utama seperti dekat meja guru atau di antara bangku murid. Ruang yang terlalu padat dapat menghambat pergerakan dan membuat suasana belajar terasa sempit atau tidak nyaman. Dengan menciptakan ruang yang lebih lapang, proses belajar mengajar bisa berlangsung lebih lancar dan efektif karena murid dan guru dapat bergerak dengan bebas tanpa gangguan. Yang kedua, jaga pandangan guru ke seluruh murid. Penataan ruang kelas harus memungkinkan guru untuk melihat semua murid tanpa terhalang. Pandangan yang jelas ini penting agar guru bisa memantau aktivitas murid secara menyeluruh, baik saat menyampaikan materi maupun ketika murid sedang mengerjakan tugas. Dengan begitu, guru dapat dengan cepat menangkap jika ada murid yang kesulitan, tidak fokus, atau memerlukan bantuan. Selain itu, hal ini juga memantau menciptakan suasana kelas yang lebih tertib karena murid tahu bahwa keberadaan mereka tetap dalam jangkauan perhatian guru. Yang ketiga, ada sediakan akses mudah ke perlengkapan belajar. Alat dan bahan belajar seperti buku, alat tulis, atau media pembelajaran lainnya sebaiknya ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh murid. Dengan akses yang cepat dan mudah, murid tidak perlu berlama-lama mencari atau meminta bantuan untuk mengambil perlengkapan yang mereka butuhkan. Hal ini tidak hanya menghambat waktu, tetapi juga mengurangi gangguan selama proses pembelajaran. Penataan yang efisien membuat kelas menjadi lebih terorganisir dan mendukung suasana belajar yang kondusif. Yang keempat, pastikan semua murid dapat melihat presentasi. Pendapatan tempat duduk dalam kelas harus diatur sedemikian rupa agar semua murid dapat dengan jelas melihat papan tulis, layar proyektor, atau media pembelajaran lainnya. Hindari posisi duduk yang membuat sebagian murid harus memutar badan atau berdiri hanya untuk melihat materi yang ditampilkan oleh guru. Posisi duduk yang baik akan memantau murid lebih fokus dan tidak kehilangan informasi penting selama pembelajaran berlangsung.
Dengan visibilitas yang merata, semua murid memiliki kesempatan yang sama untuk memahami materi yang diajarkan. Faktor-faktor yang pengaruhi tata ruang kelas ada dua. Yang pertama, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah hal-hal yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Misalnya, kondisi fisik atau kesehatan siswa sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk berkonsentrasi. Jika ada siswa yang sedang kurang sehat seperti demam, sakit kepala, atau kelelahan, kemungkinan besar fokus belajarnya akan terganggu. Ia bisa merasa mudah mengantuk, sulit memahami pembelajaran, bahkan bisa ketiduran di dalam kelas. Selain kesehatan fisik, kondisi psikologis seperti stres, cemas, atau kurang motivasi juga termasuk faktor internal yang dapat mempengaruhi suasana dan efektif proses belajar siswa di kelas. Nah, faktor eksternal, hal-hal yang berasal dari luar diri siswa, ini mencakup kondisi keluarga, lingkungan sekolah, serta lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal siswa. Misalnya tuh, siswa yang sedang menghadapi masalah di rumah seperti konflik keluarga atau tekanan ekonomi, bisa saja membawa beban emosional tersebut ke dalam kelas. Akibatnya, siswa menjadi tidak fokus, mudah tersinggung, atau kurang bersemangat dalam mengikuti pelajaran. Selain itu, lingkungan sekolah yang tidak kondusif seperti ruang kelas yang sempit, kurang ventilasi, atau pencahayaan yang buruk juga dapat mempengaruhi kenyamanan dan konsentrasi belajar siswa. Selanjutnya ada model tata tempat duduk. Sebenarnya, ada banyak sekali model tata tempat duduk di kelas, dan setiap model memiliki fungsi serta keunggulannya masing-masing. Namun, pada presentasi kali ini, kami hanya akan membahas 6 model tata tempat duduk yang paling umum digunakan di sekolah. Model pertama yaitu tata letak baris lurus atau traditional sitting. Meja dan kursi disusun dalam beberapa baris yang menghadap langsung ke papan tulis. Model ini cocok digunakan untuk pembelajaran yang berpusat pada guru, seperti saat menjelaskan materi baru atau memberikan tes. Kelebihannya, guru dapat mengontrol kelas dengan mudah dan siswa dapat berfokus ke arah depan. Namun, kekurangannya adalah siswa kurang memiliki kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain. Model yang kedua ada tata letak Q-shape atau horseshoe. Meja disusun membentuk huruf U dengan ruang terbuka di tengah. Keunggulan model ini adalah semua siswa dapat saling melihat dan berinteraksi, sekaligus tetap fokus pada guru di depan. Model ini sangat cocok digunakan untuk kegiatan diskusi, tanya jawab, atau demonstrasi pelajaran. Model yang ketiga ada tata letak kelompok atau klaster. Biasanya terdiri dari 4-6 siswa dalam satu kelompok kecil saling berhadapan. Model ini mendukung pembelajaran kolaboratif dan kerjasama antar siswa. Sangat cocok digunakan saat kegiatan proyek, eksperimen, atau diskusi kelompok. Namun, guru perlu mengawasi agar diskusi tetap terarah dan tidak menimbulkan kebisingan. Tata letak yang keempat ada tata letak lingkaran atau circle sitting. Semua kursi disusun membentuk lingkaran agar seluruh siswa dapat saling berhadapan. Tujuannya untuk menciptakan suasana yang lebih terbuka, setara, dan interaktif antara guru dan siswa. Model ini cocok untuk kegiatan refleksi, berbagi pendapat, atau pembelajaran yang menekankan nilai karakter dan komunikasi. Kemudian, ada tata letak individu, di mana setiap siswa duduk sendiri-sendiri dengan jarak tertentu. Model ini digunakan saat siswa perlu fokus penuh, misalnya ketika ujian atau latihan menulis mandiri. Kelebihannya, siswa bisa berkonsentrasi tanpa gangguan dari teman lain. Namun, kekurangannya adalah interaksi sosial menjadi terbatas. Model terakhir yang kami bahas adalah tata letak setengah lingkaran atau semicircle sitting. Meja dan kursi disusun setengah melingkar menghadap guru atau papan tulis. Model ini membuat siswa tetap fokus ke guru, tapi juga bisa saling berinteraksi. Cocok digunakan untuk kegiatan tanya jawab, diskusi ringan, atau presentasi kelas. Dari pembahasan kami mengenai tata ruang kelas, bisa disimpulkan beberapa poin penting berikut. Tata ruang kelas berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang nyaman dan efektif. Pengaturan ruang yang baik dapat membantu guru dan siswa berinteraksi dengan optimal, serta mendukung fokus belajar. Dengan memperhatikan kenyamanan, fleksibilitas, dan keindahan, serta memilih model tempat duduk yang sesuai, proses pembelajaran akan menjadi lebih aktif, menarik, dan bermakna.